Bab ke-45, Pilihan Sulit. Kita saksikan pertemuan perdana antara cucu yang pernah mencintai neneknya. Bisik Rizka di telingaku. Aku mendelik melihatnya. Tapi dasar Rizka, dia justru malah terkekeh. Kayaknya kamu bahagia, sindirku. Lumayan, Fa. Hiburan, jawab Rizka tanpa rasa bersalah. Kapan lagi coba nemu hal kayak gini? Aku semakin geram dengan ucapan Rizka. Bisa-bisanya dia malah jadikan rasa gugupku sebagai hiburan. Aku pecat kamu jadi sahabat aku, ancamku pada Rizka. Ada gitu ya sahabat dipecat? Tanya Rizka. Ada, ini sekarang buktinya. Detik ini juga Seva tidak lagi bersahabat dengan Rizka. Jangan gitu dang, Fa, maaf deh. Renyek Rizka. Enggak ada yang namanya sahabat berbahagia di atas penderitaan sahabatnya sendiri. Jelasku pada Rizka. Loh, kamu menderita, Fa? Tanya Rizka balik. Iya, aku menderita punya sahabat kayak kamu. Hardiku pada Rizka yang sebenarnya adalah candaan. Dinda, ayo, ajak suamiku yang sudah berjalan terlebih dahulu. Mau ikut ke depan enggak? Tanyaku pada Rizka. Ikut enggak ya? Kelamaan jawabnya. Udah, kamu sini aja, jagain si kembar. Perintahku pada Rizka. Padahal alasan sebenarnya, aku gak pengen nanti malah aku diledek Rizka saat bertemu Andi. Dengan langkah yang berat, aku menyusul suamiku ke depan. Begitu aku sampai di teras, seorang pemuda dengan perawakan tinggi, kulit putih sedang berpelukan dengan suamiku. Apa kabar kakek? Tanya pemuda itu, yang aku yakini bukan Andi. Terlalu jauh berbeda jika dia itu Andi. Baik. Kamu bagaimana? Tanya balik suamiku. Alhamdulillah baik, kek. Mereka kemudian melepaskan pelukan. Suamiku menepuk bahu pemuda itu. Loh, Andi mana? Tanya Mbak Nisa. Oh, itu. Pemuda itu menghentikan ucapannya saat melihatku yang berdiri tidak jauh di belakang suamiku. Apa itu nenek? Tanya pemuda itu. Nenek? Oh Tuhan. Adakah nenek yang berusia muda sepertiku? Rambutku saja masih hitam semua. Kulitku masih kencang. Bahkan aku masih sanggup lari keliling lapangan bola 10 kali. Nasib. Kupu-kupu saja harus melewati masa yang panjang agar bisa sempurna menjadi kupu-kupu. Sementara aku, begitu menikah langsung punya cucu. Sayang, kenapa bengong? Tanya suamiku. Enggak kok. Ngobrol di dalam aja, Yaks. Ajak Mbak Nisa. Akhirnya kita semua masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu. Ayo Tristan, kenalan dulu sama istri kakek, pinta suamiku. Pemuda itu tersenyum, kemudian mengulurkan tangannya padaku. Nama saya Tristan dan Wata, salam kenal Nek. Ucap pemuda itu yang ternyata bernama Tristan. Seva, jawabku sambil menyambut tangannya. Kamu nggak aneh panggil dia nenek? Tanya Mbak Nisa. Sebenarnya, sangat aneh, jawab Tristan dengan menggaruk bagian belakang kepalanya. Aku aja nggak mau panggil dia ibu. Terus, panggilnya apa? Ya, namanya. Dia sahabatku, bukan ibuku. Jelas Mbak Nisa. Tristan menautkan kedua alisnya. Bagaimana ini, kek? Tanya Tristan minta kejelasan pada suamiku. Dinda maunya dipanggil apa sama Tristan? Suamiku justru malah meminta jawaban dariku. Panggil nama saja, aku kira usiaku dan Tristan sepantaran. Jawabku, hanya nama? Apa tidak apa-apa? Apa itu sopan? Tanya Tristan. Tidak apa-apa, justru kalau kamu memanggilku nenek, rasanya malah aneh. Baiklah Dinda, salam kenal. Yuk, kenapa tante memukulku? Protes Tristan saat Mbak Nisa memukul lengannya. Jelas saja aku memukulmu. Sanggah Mbak Nisa. Jangan pernah kamu memanggilnya Dinda. Hardik Mbak Nisa. Katanya disuruh panggil nama, ya sudah aku memanggil namanya. Namanya Seva, bukan Dinda. Seva, bukankah tadi kakek memanggilnya Dinda? Itu panggilan sayang ayah buat Seva, papar Mbak Nisa. Tristan mengernyitkan keningnya. Tapi tak lama kemudian tawanya pecah. Maaf.
Ucap Tristan saat berhasil menghentikan tawanya. Aku merasa Jetty kalah romantis dengan kakek. Lanjut Tristan. Ya, kamu memang harus belajar dengan ayah soal itu. Jawab Mbak Nisa. Ngomong-ngomong di mana Andi? Karena terlalu asyik ngobrol kami sampai lupa kalau Tristan dari tadi datang hanya sendiri. Harusnya kan sama Andi. Apa mungkin dia masih di luar? Mataku terus menatap pintu. Jangan-jangan Andi malah belum masuk. Andi ke rumah saudaranya. Enggak ikut nginap di sini. Jawab Tristan. Ada perasaan lega saat mengetahui Andi tidak ikut bersama Tristan. Tapi entah kapan saatnya juga aku pasti bertemu dengannya. Dan kalau saat itu terjadi, aku berharap Andi sudah punya keluarga sendiri. Seva, aku minta maaf atas perlakuan orang tuaku padamu. Ucap Tristan. Aku sudah memaafkannya. Jawabku singkat. Terima kasih. Sungguh, aku tidak menyangka orang tuaku bisa bertindak kejam seperti itu. Sudahlah, lupakan. Aku sudah tidak mau mengingatnya. Kilahku. Ternyata memang kamu aslinya lebih cantik daripada yang difoto. Ungkap Tristan. Apa kamu sedang menggoda istri kakek? Tanya suamiku. Maaf kek, bukan itu maksud Tristan. Tristan tadi di mobil tiba-tiba menerima kiriman foto Seva dari Tante Nisa. Tapi setelah melihat foto itu, malah Andi menghubungi saudaranya dan memutuskan untuk pulang ke rumah saudaranya. Ungkap Tristan. Penjelasan Tristan membuat suamiku tertawa. Kakek hanya bercanda. Tristan mengusap dadanya. Wajah yang tadinya tegang kini berubah tersenyum lega. Berbeda denganku, pikiranku mulai menerka jauh. Apa mungkin Andi memutuskan tidak kesini setelah tahu siapa jati diriku yang sebenarnya? Apa mungkin karena alasan itu? Iya, mana Om sama Tante kembar? Lanjut Tristan. Nah, ini juga semakin rumit. Anak-anakku yang masih balita, begitu lahir juga sudah punya keponakan yang usianya seumuran dengan ibunya. Tadi lagi main sama Rizka. Namun, tak berselang lama si kembar datang menghampiri kami. Panjang umur, baru ditanyakan langsung nongol. Celetuk Mbak Nisa yang langsung meraih Baby Al dan memangkunya. Sementara Baby R digendong Rizka yang mengikutinya. Halo, Om, Tante. Sapa Tristan pada kedua anak kembarku. Tristan langsung berdiri kemudian menghampiri Mbak Nisa. Tristan berusaha menarik perhatian Baby Al dengan mengajaknya bermain cilukbah, tapi namanya juga anak-anak. Bukannya Baby Al senang, justru malah Jetty menangis. Mungkin Baby Al takut dengan Tristan, soalnya kan dia baru pertama bertemu. Merasa Baby Al terlihat takut, Tristan kini beralih pada Baby R yang digendong oleh Rizka. Yang ini siapa namanya? Tanya Tristan. Namaku Rizka. Sahut Rizka. Maaf, bukan kamu. Buat apa aku tanya nama baby sister? Maksud aku nama bayi yang kamu gendong. Enak aja dibilang baby sister. Cebik Rizka. Tampang cantik kayak gini, dibilang baby sister. Loh, bukan baby sister. Terus kamu siapa? Tanya saja sama Pak Bambang atau Seva. Tristan bergeming, tak mau bertanya padaku ataupun suamiku. Memangnya harus ya? Enggak penting kayaknya. Ya haruslah, aku itu orang paling penting di rumah ini. Sahut Rizka. Kamu, kepala A. Tebak Tristan. Astaga, malah kepala A. Protes Rizka. Rizka kemudian mendekat ke arahku dan menyerahkan Baby R padaku. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizka Dewi yang cantik mewangi sepanjang hari tanpa pernah bau terasi. Ucap Rizka sambil mengulurkan tangannya. Tristan terkekeh, tapi tetap saja membalas uluran tangan Rizka. Tristan dan Warta yang gantengnya mengalahkan Raja dan Warta. Jawab Tristan. Kali ini gantian Rizka yang terkekeh. Menatap Tristan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jangan menatapku seperti itu, nanti jatuh cinta. Jatuh cinta? Sika, lihat ini. Ucap Rizka sambil memperlihatkan cincin di jari manisnya. Wah, orang seperti kamu ada yang mau juga. Jangan salah ya, banyak yang antri buat Jetty suamiku. Tahu, siapa Riz yang antri? Tanya Mbak Nisa menimpali. Itu Mbak, tukang cilok sama tukang batagor depan gang. Jawabku. Enak aja kamu. Fa, dulu aja.
Kalau Pak Bambang ketemu aku duluan juga pastinya naksir sama aku, buka Seva. Benar kan, Pak Bambang? Suamiku yang ditanya sama Rizka justru menyilangkan tangannya di depan dadanya. Rizka yang melihatnya, mengerucutkan bibirnya tanda dia jengkel dengan jawaban suamiku. Ah, tega sekali di kau, Pak Bambang. Lajuk Rizka. Rizka berjalan dengan menghentakkan kakinya mengambil kembali baby Ear yang sedang bermain dengan bola kecil di tangannya. Dia itu sebenarnya siapa, kek? Tanya Tristan saat Rizka sudah masuk ke dalam. Dia itu Saha. Dia bagian dari keluarga kita. Jawab suamiku. Jawabanku langsung dipotong oleh suamiku saat aku ingin mengatakan bahwa Rizka adalah sahabatku. Tapi justru ternyata dianggap keluarga oleh suamiku. Hari ini jadwal gladi bersih untuk acara pernikahan Mbak Nisa. Rencananya akad dan resepsi akan dilaksanakan di ballroom salah satu hotel bintang 5. Tapi acara pengajian dan siraman diadakan di rumah. Fah, aku boleh nggak minta satu hal sama kamu? Tanya Mbak Nisa saat meminta aku. Suamiku juga ibu untuk berkumpul. Asal Seva sanggup pasti Seva kabulkan permintaan Mbak Nisa. Jawabku. Aku penasaran dengan permintaan Mbak Nisa. Kurang apa kira-kira Mbak Nisa? Menurutku semua persiapan sudah siap semuanya. Tentang apa, Mbak? Tentang pernikahanku. Jawab Mbak Nisa menunduk. Aku menatap mata suamiku. Barangkali suamiku tahu tentang permintaan Mbak Nisa. Apa ada yang kurang dengan persiapan pernikahan kamu, Nis? Tanya suamiku. Iya, ya, ada. Bukankah katamu sudah siap semua? Besok tinggal gladi bersih di hotel dan lusa sudah mulai acara pengajian. Jelas suamiku. Iya, Nak Nisa, kalau ibu bisa bantu tentang kekurangan pernikahan, Nak Nisa, ibu siap bantu. Ucap ibu menimpali. Nisa bingung ngomongnya sama kalian. Ucap Mbak Nisa. Aku, suamiku dan ibu kini saling tatap satu sama lain. Bingung dengan ucapan Mbak Nisa. Apa tentang tujuan bulan madu? Tanya suamiku. Kalau mau dirubah bukan di Cappadocia, tidak masalah. Kalian bebas menentukan tujuan negara yang kalian pilih. Ya, Mbak Nisa hanya meminta hadiah paket bulan madu ke Cappadocia, Turki, tempat yang sedang viral saat ini. Kota di Turki yang terkenal dengan wisata balon udaranya. Bukan itu, Ayah. Lanjut Mbak Nisa. Terus apa? Kalian di sini. Pantesan aku udah ucapin salam 1000 kali gak ada yang jawab. Ucap Rizka saat baru masuk bareng dengan Tristan. Kayaknya ada pembicaraan yang serius. Timpal Tristan. Jadi gak enak, aku ke kamar si kembar aja ya? Usul Rizka. Gak apa-apa, kalian ikut duduk saja di sini. Jawab Mbak Nisa. Akhirnya, Rizka juga Tristan ikut duduk di sofa di sebelah Mbak Nisa. Begini, sebenarnya aku itu bingung. Besok kan kalau acara pengajian ada momen sungkem. Nisa itu bingung, masa iya Nisa harus sungkem sama Seva? Jelas Mbak Nisa. Maaf banget, Fa. Bukannya aku tidak menghargai kamu tapi... Aku paham, Mbak. Nanti sungkemannya sama ayah aja. Aku nggak kusah. Jawabku cepat. Rasanya juga aneh kalau tiba-tiba Mbak Nisa sungkem sama aku. Berasa gimana gitu? Berasa tua tepatnya. Enggak lah. Enggak etis rasanya. Sungkem sama aku aja, Mbak. Usul si cunguk Rizka. Entah dia dapat ide dari mana. Kil kamu. Sini praktek sungkem sama aku dulu. Sela Tristan. Idih. Emang kamu siapanya aku? Suruh sungkem segala. Protes Rizka. His. Kalian bisa diam gak? Hardik Mbak Nisa. Seketika Tristan dan Rizka diam. Tapi tidak dengan matanya. Mereka saling menatap tajam seolah-olah akan memangsa satu sama lain. Fah, boleh nggak? Aku pinjam ibumu buat nanti momen sungkem. Pinta Mbak Nisa. Tapi kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Lanjut Mbak Nisa. Boleh Mbak. Jawabku mantap. Ibu bagaimana? Begini Nak Nisa. Ibu tidak keberatan tapi, apa rasanya nggak aneh? Tanya ibu. Daripada sama Seva, malah lebih aneh. Ayolah Bu, katanya sudah anggap Nisa sebagai anak. Bujuk Mbak Nisa. Ada yang mau jelaskan sama aku enggak? Tanya Tristan. Ah, iya. Sampai lupa kalau kamu belum kenalan sama Bu Marni. Beliau adalah ibunya Seva. Tapi
tapi aku sudah menganggapnya sebagai ibuku. Jelas Mbak Nisa pada Tristan. Tristan kemudian menjabat tangan ibu seraya memperkenalkan dirinya. Berarti nak Tristan itu cucu Seva. Mendapat pertanyaan itu, Tristan hanya garuk-garuk kepala. Maaf Bu, usia Tristan sama Seva sepantaran. Sepertinya lucu kalau saya panggil Seva nenek, ucap Tristan. Tristan ikuti Tante Nisa aja. Jadikan Seva sebagai sahabat. Boleh kan, Bu? Terserah kalian. Yang penting kalian saling menyayangi satu sama lain, ucap ibu. Terus, aku dianggap apa di sini? Tanya Rizka. Kamu mau aku anggap istri? Cetus Tristan. Nomor to the way. Nomor way. Sahut Rizka. Kalau masih mau ribut, sana keluar, ancam Mbak Nisa. Bagaimana ini, Ayah? Tanya Mbak Nisa. Suamiku terlihat memijit keningnya. Mungkin dia bingung dengan permintaan Mbak Nisa. Secara, nanti suamiku akan bersanding dengan ibu mertua. Apa itu wajib? Tanya suamiku. Wajib Ayah, momen sekali seumur hidup. Nisa maunya lengkap enggak kurang. Apa enggak ada saudara yang lain Mbak Nisa? Usulku. Enggak ada, Fa. Almarhum ibu itu anak tunggal. Sama seperti ayah. Jawab Mbak Nisa. Sulit, ucap Rizka. Anakku sungkem dengan ibuku di hari pernikahannya. Sepertinya itu cocok kalau mau dibuat judul cerita. Fa, cetus Rizka. Bukan, tapi ibuku menghentikan posisi sungkeman pernikahan anakku, sahut Tristan. Widih, ternyata kamu cerdas juga, puji Rizka pada Tristan. Mereka kemudian toh sebagai tanda mereka kompak. Tumben, padahal baru beberapa menit yang lalu mereka ribut. Keluar kalian, bentak Mbak Nisa. Tristan dan Rizka yang sedang tertawa cekikikan mendadak diam. Maaf Mbak Nisa, ucap Rizka. Tante, Tristan juga minta maaf. Rizka dan Tristan kemudian beranjak. Terlihat mereka masih ngobrol, kadang tertawa bersama. Ayah, ayolah, Nisa cuma pengen pernikahan yang lengkap, bujuk Mbak Nisa lagi. Oke, demi anak ayah, jawab suamiku. Wah, terima kasih ayah, ucap Mbak Nisa histeris. Bahkan Mbak Nisa langsung memeluk dan mencium suamiku. Tepat pukul 2 siang kami semua telah sampai di ballroom hotel. Dekorasi, walaupun masih belum sepenuhnya siap, tapi sudah terlihat kemegahannya. Suamiku mulai meneliti setiap sudut ruangan, menanyakan sekiranya ada hal yang kurang pada Wo yang sedang bekerja. Kanda, sepertinya pernikahan Mbak Nisa bakalan mewah banget ya? Ya, tentu saja. Kanda juga pengen yang terbaik untuk Nisa, jawab suamiku. Apa Dinda pengen kita juga resepsi seperti ini? Kita kan pengantin lawas, masa ia mau resepsi sekarang? Kanda nggak lihat anak kita udah 2. Malulah kalau resepsi. Kalau Dinda mau, semua bisa diatur. Atau Dinda juga mau ke Cappadocia? Mau ngapain? Jualan balon? Candaku. Honeymoon sayang. Kalau honeymoon perginya berdua. Kasihan anak-anak dong Kanda. Ya diajak, sayang, masa ditinggal? Kalau dibawa nanti kita bukannya honeymoon tapi ngomong pindah tempat. Jelasku pada suamiku. Aku bisa membayangkan betapa repotnya jika membawa si kembar yang sedang aktif-aktifnya bepergian. Ya, ajak juga Ratmi, kalau perlu semuanya ikut, biar mereka juga merasakan liburan ke luar negeri. Jawab suamiku enteng. Nanti aku pikir-pikir lagi. Fah, sini. Panggil Mbak Nisa yang berada di pelaminan bersama Mas Ivan sedang mendengarkan instruksi dari Wo. Aku dan suamiku kemudian mendekati Mbak Nisa. Ada apa, Mbak? Tanya dong, nantinya di sini bagusan mawar warna merah atau putih? Tanya Mbak Nisa sambil menunjukkan tempat yang nantinya akan diberi bunga mawar. Ivan, panggil seorang wanita parubaya yang datang dengan seorang laki-laki. Begitu fokusnya kita dengan tempat yang akan ditaruh bunga mawar sampai tidak sadar dengan kedatangan mereka. Ibu, ayah, jawab Mas Ivan dengan tercekat. Sepertinya Mas Ivan kaget dengan kedatangan tamu itu. Maaf jika saya harus datang ke sini, ucap wanita itu. Di mana Lili? Ada di kamar hotel sama ibu, jawab Mas Ivan. Oh iya, perkenalkan,
Mereka adalah ayah dan ibu mertuaku dulu. Jelas Mas Ivan. Aku, Mbak Nisa dan suamiku kemudian menyalami mereka bergantian. Langsung saja Van, kedatangan ibu ke sini adalah untuk mengambil Lili. Ucap wanita itu. Mengambil Lili? Tanya Mas Ivan heran. Iya, sebagai neneknya, saya tidak setuju jika Lili harus biasa oleh ibu tiri nantinya. Apalagi warisan Lili itu nggak sedikit dari ibunya. Lanjut wanita itu. Maaf Bu, tapi saya tulus menyayangi Lili. Tidak ada sedikit pun pikiran tentang warisan Lili. Bahkan saya tidak pernah tahu tentang hal itu. Jelas Mbak Nisa. Maaf, saya sedang tidak berbicara dengan Anda. Hardik wanita itu. Sekarang kamu pilih, Lili atau dia. Tunjuk wanita itu pada Mbak Nisa. Maksudnya apa Bu? Tanya Mas Ivan. Ya kamu pilih, jika kamu mau hidup dengan Lili, maka tinggalkan perempuan ini. Jika kamu tetap nekat menikahi perempuan ini, maka Lili akan saya bawa. Dan saya pastikan kamu tidak akan bisa